kuburannya cakep, dipotek pohon orang, ditancepin di kuburan emaknya. Gak modal banget tuh. Naudzubillah. Ini ya akhir-akhir ini terjadi seperti itu. Kalau lihat di Casablanca, rumah ini dekat situ. Itu kalau hari-hari tertentu nih kayak itu seperti ini nih, orang yang diorang-orang. Tapi saya tadi auratnya pada kebuka. Ya pacaran di kuburan. Naudzubillah, ini kesian orang tua kita. Ya, ini. Jadi tahlil, kita kirimkan doa tahlil. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa qiraatul Quran. Ya, setiap kita baca Al-Quran, setiap kita tadarus ba'da maghrib, kita tadarus sampai isya, kita niatin kita baca Quran, ya Allah, pahala bacaan Quran saya hadiahkan untuk bapak saya yang telah meninggal dunia. Niatin. Ya, ini sampai kepada almarhum. Apalagi almarhum juga guru. Ya, ngajar Al-Quran. Ya, ini sahabat saya, ya Ustaz Edo, ini teman saya di Lirboyo. Saya bisa silaturahim di sini berkat beliau. Ya alhamdulillah 22 tahun saya ketemu sama dia. Ya ini malam saya bisa silaturahim ke sini. Ya berkat Bapak ini. Ya mudah-mudahan dengan silaturahim ini panjangkan umur kita semuanya. Ya, beliau almarhum guru Quran. Beliau cerita, Bapak itu saya bisa Quran, bisa baca alif ba ta, bisa ngaji berkat waktu. Kita tahu orang kalau di dunianya sering baca Quran, ya menjadikan Quran itu sahabatnya, bahkan nggak pernah meninggalkan itu baca Quran, langsung istiqomah dawam. Quran ini bukan hanya di dunia akan menemani kita, justru nanti yang akan memberikan syafaat bagi kita di saat meninggal dunia adalah Quran. Orang kalau di dunianya sering baca Quran, dawam, diamalkan isi kandungan Al-Quran, ketika dia meninggal dunia, Al-Quran itu menjelma menjadi anak muda yang ganteng. Diri dekat jenazah kita dilihatin tuh, jenazah kita ditemenin. Bahkan nanti jenazah kita dibawa ke liang lahat. Orang kalau meninggal dunia, dia nggak tahu dirinya udah mati. Orang kalau sudah meninggal nggak tahu kalau dirinya mati, kayak mimpi dia. Dan orang meninggal itu bisa sadar kalau dirinya sudah mati di saat ditaruh di liang lahat dan ditutup dengan dinding ari dengan papan. Ketika mulai diuruk jenazah kita, kita baru sadar, bangun dari mimpi kita kalau diri kita sudah mati. Kita pegang badan kita di kuburan. Aina Saudi, di mana pakaian yang aku pakai? Jenazah teriakku di kuburan. Ya, waina sirwal, di mana celana yang aku pakai? Dipegang temboknya tanah, kiri kanan tanah. Baru dia sadar kalau dia sudah meninggal dunia. Teriak itu jenazah sekencang-kencangnya saking takutnya. Di saat kita dalam keadaan takut seperti itu, Quranlah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Apa kata Quran? Wahai fulan, engkau jangan takut, aku akan menemani kamu. Sampai kita bertanya, engkau siapa? Ya, aku ini dulu ketika engkau sering hidup di dunia, engkau sering baca aku. Engkau nggak pernah lepas baca aku, kata Quran. Aku adalah Al-Quran. Kalau dulu engkau di dunia sering baca aku, saat ini engkau akan kutemani. Rasa takut kita hilang ketika itu karena ada Quran yang nemenin kita. Bahkan ketika dua malaikat turun masuk ke dalam kubur kita, akan bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Quran pun gak bergeser sedikit pun. Kata malaikat, ya, wahai Al-Quran, kau geser sedikit. Kata malaikat, kan Quran apa? Gak bisa. Tugas kamu adalah menanya kepada sahabat saya. Silakan kau tanya. Aku tidak akan mundur selangkah pun nemenin ya almarhum ini. Tuh, kalau orang setia di Quran, Quran pun juga setia akan nemenin
kita dalam kubur. Ya, setelah kita ditanya oleh malaikat, bahkan nanti pun kita ditemenin sampai yaumul qiyamah oleh Al-Quran. Makanya jangan tinggalkan Quran. Ya, kunci daripada miftahul barakah qiraatul Quran ba'da kulli maktubah. Kunci keberkahan itu baca Quran setiap ba'da sholat, walau ayatan, kata Nabi, walaupun satu ayat. Quran jangan tinggalkan. Ya, setiap kita baca Quran, niatin pahalanya buat orang tua kita. Yang keempat, kata Nabi apa? Wa bi shadaqatin, dengan kita sedekah. Setiap kita sedekah, kita amal jariah, niatin ya Allah, pahalanya buat orang tua saya yang telah meninggal dunia. Ini sampai Al-Imam Ibnu Qatadah, beliau itu rumahnya belakangnya itu kuburan. Ketika beliau habis sholat tahajud, beliau memandang kuburan ketika itu. Yang dilihat oleh Al-Imam Ibnu Qatadah, ada satu kuburan yang jenazahnya, ya, kalau yang lain jenazahnya bagus-bagus, berpakaian bagus, putih bersih. Ada satu jenazah yang duduk di atas nisan kuburannya itu lesu, ya, mukanya, pakaiannya kotor, ya, mukanya pucat. Lantas dideketin oleh Al-Imam Ibnu Qatadah. Ditanya, ya fulan, kenapa keadaanmu seperti ini? Ya, beda dengan tetangga-tetangga kamu. Kalau tetangga-tetangga saya setiap saat mendapatkan kiriman hadiah dari anak-anaknya, keluarganya yang masih hidup. Kalau saya, wahai sahabatku, dulu ketika aku meninggal, aku belum kawin, aku masih perjaka. Ayahku meninggal terlebih dahulu dan ibuku sibuk, ya, dengan suaminya yang baru, sehingga aku nggak pernah didoakan, nggak pernah dikirimkan hadiah, sehingga keadaanku seperti ini. Kalau mereka sebelah-sebelahku selalu mendapatkan kiriman. Apa kata jenazah ini kepada Imam Ibnu Qatadah? Wahai sahabatku, tolong sampaikan salamku kepada ibuku yang sedang dagang di pasar, bahwa aku anaknya meninggalkan, mempunyai warisan dari ayahnya, ya, setelah meninggal dunia mendapatkan warisan 50 dinar yang aku taruh di bawah, di baju lemari baju bawah, yang paling bawah, kata. Tolong uangku yang 50 dinar sedekahkan, yang hadiahnya buat aku. Sampaikanlah amanatku untuk ibuku di pasar. Besok paginya habis subuh, Al-Imam Ibnu Qatadah ke pasar nyari ini ibunya almarhum ini. Ketemulah ibu, bener ibu punya anak yang namanya almarhum Fulan bin Fulan. Betul, tolak saya. Ya, ibu dapat salam, ya, dari anak ibu. Dan beliau pesan, beliau punya duit 50 dinar warisan dari bapaknya, dari ayahnya, yang diletakkan di lemari bajunya yang paling bawah. Ibunya buru-buru pulang ketika itu diperiksa. Ternyata benar 50 dinar masih utuh. Dan pesan anak ibu, 50 dinar ini diminta disedekahkan kepada orang fuqara wal masakin yang diniatkan buat anak ibu almarhum. Langsung ibu disedekahin fuqara wal masakin. Di malam harinya Al-Imam Ibnu Qatadah diperlihatkan lagi dengan izin Allah, anak muda ini sudah berganti baju yang bersih, wajahnya berseri-seri. Kira, ya, ternyata, ya, dengan sedekah yang kita niatkan untuk almarhum, orang yang telah meninggal dunia, itu sampai. Jadi kita jangan ragu hal-hal yang seperti itu. Doa, tahlil, kayak ini malam khatam Quran, semuanya sampai kalau kita niatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sekarang tinggal kita yang masih hidup. Kalau almarhum, Bapak Arti udah senang, ya, anak-anaknya rajin-rajin ibadahnya, baca Qurannya, meneruskan, ya, orang tuanya, ya, sehingga dapat kiriman terus hadiah dari anak-anaknya. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Apakah nanti kita meninggal dunia, anak kita sama perlakuannya seperti anak-anak almarhum? Belum tentu.
Kalau enggak kita didik anak kita sejak dini, kita ajak-ajak acara-acara sebegini, anak kita nggak bakal paham. Ya, jadi kalau acara-acara begini kita bersyukur, ajak anak kita biar tahu. Ntar kalau bapak lu meninggal nih bikin acara kayak begini, doain bapak. Ini anaknya meninggal, ribut warisan. Alhamdulillah. Ya, baru dikubur tadi siang, malam udah pada berantem. Ya, lantaran kenapa? Nggak pernah dididik. Ya, nah kita khawatir dengan kita yang masih hidup. Ya, apakah kita bisa seperti ini atau sebaliknya kita nggak mendapatkan doa daripada anak-anak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sisa umur yang saat ini kita jalani, gunakanlah untuk kita memperbanyak amal soleh. Jangan kita tunda-tunda kalau kita pengen taubat kembali kepada Allah. Jangan kita tunda-tunda, ntar aja aku masih muda, ntar kalau 40 tahun baru gua tobat. Ya, ntar kalau gua udah umur sekian gua baru tobat mau istiqomah. Jangan. Kita nggak tahu ini malam kita masih hidup, belum tentu besok pagi kita ada. Ya, kita jalanin waktu sisa kita. Ini kita jalanin, perbanyak amal soleh. Ya, makanya dalam kitab Arba'in Nawawi di sarahnya itu ada seorang raja yang gagahnya luar biasa. Ya, ingin jalan-jalan pagi dikawal dengan beberapa prajurit. Ketika di tengah perjalanan ada orang tua mengucapkan assalamualaikum wahai tuan raja. Raja ini dengan sombongnya, angkuhnya nggak jawab salamnya orang tua ini. Sehingga raja ini melanjutkan perjalanannya, ditariklah tali kudanya sama orang tua ini. Berhenti akhirnya kudanya. Apa kata raja? Wahai orang tua, engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Aku ingin menyampaikan satu amanat buat engkau tuan raja. Kata raja, kau siapa sih sebenarnya? Orang tua ini menjawab, aku adalah malaikatul maut. Aku adalah malaikat maut. Aku adalah malaikat Israel. Langsung keluar keringat jagung. Raja ketakutan menggigil di atas kuda. Amanat apa yang kau mau sampaikan? Sini dibisikin, ini orang tua ini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohmu saat ini juga. Coba kalau itu terjadi bagi kita lagi mancing nih. Jorah. Malaikat maut datang bagi kita. Ya, ini hari lu mau cabut, malaikat. Mau bilang apa kita? Ini raja digituin malaikatul maut. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut rohmu saat ini juga. Apa kata tuan raja sambil ketakutan? Wahai malaikat, izinkan aku untuk pulang dulu biar aku pamitan dengan istri dan anaknya. Gak bisa, kata malaikat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuh kalau malaikat mau udah datang tuh, mau minta izin pulang dulu. Ya, ntar aja deh ketemu bini anak baru dia lo mau cabut, nggak apa-apa, nggak bisa. Lo mau raja kayak mau siapa? Ya, akhirnya langsung dicabut sita itu, masih di atas kuda dicabut oleh malaikatul maut, mati. Tuh umur tuh kita nggak tahu. Ya, akhirnya jangan ngeyon. Kalau kita berada di waktu sore, jangan kita berharap pengen buru-buru pagi. Di saat kita di waktu pagi jangan pengen buru-buru sore. Ya, amal apa emang yang kita mau kerjain? Itu yang kita pikirin. Yang saat ini lagi jalanin itu perbanyak amal soleh, jangan pakai nunggu ntar sore, belum tentu umur kita sampai sore. Ya. Nah akhirnya malaikat maut habis jemput ini raja, berangkat mau jemput orang soleh. Datanglah ke rumah orang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata orang soleh. Ya, siapa kamu, kata orang soleh? Ana malaikatul maut. Saya adalah malaikat maut. Ahlan wa sahlan. Tuh. Kalau orang soleh, malaikat maut datang, ahlan wa sahlan. Ente berani nggak begitu?
Kita berarti nggak begitu. Ini orang soleh datengin langsung ahlan wa sahlan. Ya, kalau memang engkau malaikatul maut, itu yang aku tunggu sebab aku sudah rindu kepada Allah. Jawabnya, kata malaikat maut, engkau aku pengen cabut dalam keadaan seperti apa? Apakah engkau dalam keadaan ibadah, sedang baca Quran? Apakah engkau sedang mengajar, aku cabut? Atau engkau sedang sholat, aku cabut? Ditawarin. Kalau raja nggak boleh ditawarin, langsung dibetot. Ya, tapi kalau orang soleh ditawarin, wahai malaikatul maut, sedikit lagi aku biasa sholat duha, saya istiqomah sholat duha, sedikit lagi itu sholat duha, nanti di saat aku sholat duha kau cabutlah aku. Ya akhir kata malaikat, lagi sholat duha dicabut malaikat. Enak ya. Ya, makanya orang-orang soleh, orang-orang taat kepada Allah itu biasanya kalau meninggal dikasih isyarah, dikasih tahu oleh Allah. Ya, dikasih tanda-tanda kalau dia pengen meninggal dunia. Ya, itu ada tanda-tandanya. Kalau orang yang beriman, orang yang taat ibadah kepada Allah, itu dikasih. Seperti Al-Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya, itu ketika mau meninggal dunia aja beliau tahu. Sampai dalam kitabnya itu ciri kalau orang pengen meninggal dunia 100 hari pengen meninggal dunia, orang itu terasa di daerah dadanya ini sakit. Ya, daerah jantung gini sakit, dan terjadinya ba'da asar, hitungannya detik. Ya, nah kalau udah terjadi seperti itu ba'da asar, jantung kita sakit, hitungannya detik, nah 100 hari lagi. Kalau baru sekali, wah 100 hari lagi. Entar dikasih tanda lagi kapan? Entar mau 40 hari sakit lagi kita. Ya, jadi sebenarnya tahap-tahapan cuma kita nggak sadar. Ya, kita nggak ngeh kalau itu adalah isyarah. Ya, tapi kalau orang beriman, mereka tahu. Ya, mereka tahu. Ada salah satu khadamah Al-Habib Umar bin Khud Al-Atos Cipayung Puncak. Ya, kebetulan sering ke pondok saya khadamahnya itu. Beliau itu ketika mau meninggal, dia tahu. Habis dari rumah sakit di rumah saya ke pondok saya, kata anaknya, Ustaz, ya bahannya pengen kesini terus katanya, beliin terus, kenapa kangen gitu katanya. Hari dibeliin buah, apa lagi dibeliin lagi. Terus ketika itu dia bawa pulang mau kain minta, ya Ustaz Subhan, enti tungguin nanti jam 1, Anda mau kirimin semen 30 sak buat bangunan enti gitu. Tungguin, Anda udah bayar. Ya khairan, dia bilang gak apa-apa. Ya kemudian besoknya dia nelfon aneh, pagi mau kemana? Aneh mau ke kuburan, mau ngapain, mau pesen kuburan saya. WhatsApp ya buat saya. Hebat ya. Dia datang ke kuburan, ada tukang gali kubur dipanggil, Bang, ya bikinin gua kuburan. WhatsApp pagi buat gue, sekarang ukur deh badan gua katanya. Disuruh ukur tukang gali. Ya, habis diukur digaliin. WhatsApp pagi buat saya, 3 hari lagi saya meninggal. Ini siapin kuburan buat saya. Tuh, buat ya. Itu aja. Barakatul khidmah. Ya, berkahnya khidmat dengan guru. Kita khidmat dengan orang yang saleh, orang yang taat, sampai mati aja dikasih tahu Allah keberkahan. Ya. Nah, ini. Makanya kita beruntung ya kalau kita diundang-undang acara seperti ini, kita beruntung ya. Ini kita bisa muhasabah diri kita, apakah bisa nanti gua meninggal anak-anak gua begini atau sebaliknya. Ya, mulai kita ajarkan, kita didik anak kita ajak-ajak di acara-acara semacam ini supaya anak keturunan kita paham ya. Kalau ntar orang meninggal tuh bikin tahlil, doain ya, sehingga anak kita pun juga menjadi anak yang saleh seperti almarhum ya. Anak-anak itu melanjutkan ya Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya pertemuan kita malam hari ini
senantiasa diberikan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah agar akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita doakan, kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum ya Ustaz Bamin Arsim bin Nabil ya, dan juga almarhumah yang tadi telah disebutkan, dengan barokah suratul Fatihah yang senantiasa ya diberikan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kuburnya diluaskan, dijadikan raudhah min riyadil jinan, dan juga anak-anak almarhum, cucu-cucu almarhum dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak yang senantiasa ya berbakti kepada orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iya.